terus terang saya banyak kesinggungnya. Are you from Malaysia? Katanya. Oh gitu. Emangnya orang Malaysia aja yang paling hebat, saya bilang kayak gitu. Ya Indonesia juga bisa. Kayak dalam hati tuh saya istilahnya nasionalisme saya tuh langsung bangkit loh kalau ada yang nanya kayak itu. Mohon maaf ya. Kayak tradisi misalnya kalau ujian tingkat itu kan murid tuh kayak dikasih air gentong gitu, disiramin pakai kembang 7 rupa gitu, suka sekali mereka. Percaya atau enggak, orang Amerika justru seneng ya kayak gitu. Anda mengikuti podcast Ketika Hidup Diperjuangkan yang memperbincangkan tentang kehidupan diaspora Indonesia yang ada di Amerika bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono dan mudah-mudahan Anda tetap semangat. Tamu kita kali ini dikenal juga sebagai seorang satu petarung ya. Petarung, pendekar silat. Juga ini sekarang menjadi hatib yang terbang gitu loh. Jadi memberi khutbah mencelok-mencelok gitu. Ini belum pernah, ini baru ini istilah katib terbang ini. Khotib terbang. Itu belum ada sebelumnya. Belum ada. Ini menarik juga, nanti kita akan juga ngobrol-ngobrol. Kita obrol Tera ya. Nah, sekarang perkenalkan diri. Nama saya Tera Banyukunia. Alhamdulillah saya sampai di Amerika sekitar 24 tahun yang lalu. Ya awalnya tahun 2000 saya di sini ditransfer sebagai salah satu manajer di hotel bintang 5 Ritz-Carlton. Dan selama 7 tahun saya di Ritz-Carlton dan biasanya untuk hobi sehari-hari saya ngajar silat di Kedutaan Besar Indonesia yang di Washington DC. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi ketagihan gitu. Ketagihan. Okay. Apa alirannya apa waktu itu yang diajarkan? Alirannya saya Al-Azhar Sine Bela Diri. Kita belajar tapak suci dan semua aliran-aliran pencak silat yang ada di Indonesia. Kebetulan saya punya 2 gelar pendekar, satunya dari Al-Azhar Seni Bela Diri, satunya dari silat Sunda, silat Cimande. Sebelum kita ngomong tentang ini pencak silat ini ya. Nah jadi Tera ini ditransfer gitu untuk bekerja sebagai hotel awalnya. Dari negara apa gitu sampai sini? Dari Bali saya ditransfer ke hotel kita yang di Ritz-Carlton di Dubai. Terus di sana hampir 3 tahun saya kerja di Dubai. Kemudian ketemu sama bos saya yang lama yang dulu kerja sama-sama di Bali. Dia tawarin, do you wanna come to America? Mau nggak belajar kerja di Amerika? Saya bilang why not? Gitu. Itu sebenarnya mimpi jadi kenyataan juga. Latar belakangnya pendidikannya apa? Memang perhotelan? Saya dulu kebetulan ngambil BBA di Bali dulu. Ya, saya ambil sales, business management di Bali 2 tahun. Kemudian saya ambil master degree di Shepparton University, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang jadi ngajar silat aja. Ngajar silat, oke. Nah, pencak silat itu kan tidak hanya sebuah olahraga fisik ya. Kadang-kadang kalau dari Indonesia kan ada semacam aspek-aspek senina dan juga aspek-aspek spiritualnya gitu loh. Ya, nah itu juga dimasukkan ke sini atau enggak aspek-aspek itu atau hanya secara fisiknya aja? Kalau misalkan mengajar orang Amerika misalnya. Benar. Kalau di Amerika sebenarnya welcome aja semua aspek spiritual. Cuma karena saya lahir dan besar dan berlatih di Al-Azhar dan kemudian kebetulan lingkungan kita lingkungan masjid. Jadi kita mengambil aliran spiritual tapi yang masih istilahnya nggak musyrik gitu loh. Jadi nggak ngambil selain dari yang di Al-Quran sama yang di Sunnah hadis Rasulullah gitu loh. Masyarakat Amerika kan sebagian lihat muridnya juga ada yang non-muslim mungkin ya. Nah mereka terbuka aja dengan. Mereka terbuka dan saya lihat-lihat juga Mas kalau misalnya waktu saya di Oregon kemarin kan kebanyakan muridnya sudah dewasa gitu ya. Ya saya hanya mengajarkan aspek seni bela diri sama karena mereka minta kita mengajarkan memperkuat semua muridnya udah sabuk hitam semua Mas. Mereka pengen memperdalam silat dan saya diundang ke Oregon kemarin. Saya perbagus basic pencak silat misalnya langkah. Kemudian cara self defense, cara nangkis, cara nendang yang benar, cara bantingan gitu loh. Gitu. Di Indonesia kan sangat lazim lah kompetisi silat ya. Yeah. Nah, di sini ada juga kompetisi silat itu. Banyak.
Tapi kita lebih banyak ke istilahnya ke open tournament Mas. Ya, silat bersaing sama taekwondo, sama karate. Martial arts artinya. Mix martial arts ya. Ya, namanya open. Ya, kalau kejuaraan open itu biasanya peraturannya kayak buku telepon sih. Ya kita ada ya? mau nggak mau karena ya saya tahu cara jadi istilahnya wasit di silat gitu ya. Tapi kayak misalnya sikuan mereka nggak boleh, gitu. Karena itu bisa mati orang kalau disiku. Tendangan juga nggak boleh keras gitu. Ya, pokoknya asal kita masuk aja poin itu 2 poin. Kalau pukulan 1 poin gitu kan. Ya itu aja yang kita perbanyak. Saya mukul muka gitu kan. Kita cuma tap gitu. Gitu. Nggak enak juga sih soalnya. Jadi nggak full body contact ya? Nggak full body contact gitu. Kita pernah murid kita sampai ditegur. Don't kick too hard. Saya bilang, loh kau ini bela diri. Gitu, itu pertama-tama aja saya sempat frustasi juga gitu loh. Saya kan gimana mau berantem, gimana mau menang kalau menang pelan-pelan gitu loh. Di silat itu kan biasa Mas. Saya dulu belajar Cimande itu sampai muridnya kadang-kadang mohon maaf ya dipukulin pakai tebu itu sampai kencing-kencing Mas, sampai 2 minggu berturut-turut tangannya nggak bisa megang sabun buat mandi itu sampai kayak gitu. Di sini nggak boleh seperti itu. Nah di sini kita urusannya itu masalah hukum Mas. Jadi banyak pembatasan di sini ya? Ya yang berkuasa itu bukan pendekar Mas, tapi lawyer. Lawyer ya. Jadi kalau injured urusannya lain gitu ya. Iya. Nah di sini kan banyak kelompok-kelompok grup-grup silat di berbagai tempat ya. Itu ada nggak satu badan nasional yang memayungi mereka, misalkan yang membuat peraturan bersama? Asosiasi silat. Iya semacam itulah. Misalkan yang kalau naik tingkat itu ada ujian seperti ini loh, atau masing-masing itu bebas? Masing-masing bebas ya. Ini enaknya di Amerika kayak gitu. Jadi kita dikasih istilah liberty lah, kebebasan untuk mengajar seni pencak silat. Pokoknya aliran apa aja selama masih bisa muridnya senang ya nggak apa-apa. Bisa ya. Nah tadi misalnya di sini pencak silat kan digabung ya sama taekwondo dan sebagainya. Nah Tera sendiri pernah ikut bertanding di kelas open itu? Pernah. Ya. Gimana pengalamannya? Mereka takut. Oh ya? Oh gitu ya? Begitu tahu what is your style? Saya bilang silat from Indonesia. Itu black belt ya, sabuk hitam yang dari Tennessee waktu itu. Langsung dia packing barang-barangnya terbang balik ke Tennessee. Oh iya. Ya, mereka udah tahu kalau orang-orang yang ngerti bela diri biasanya udah tahu pencak silat itu kita lebih tradisional, lebih serius lah kalau untuk pertandingan gitu ya. Jadi standarnya beda ya? Standarnya beda. Memang kalau tradisional itu memang sangat-sangat susah gitu ya Mas. Kayak beberapa perguruan malah kalau untuk harus sebelum mulai itu seorang murid harus bawa ayam jantan hitam misalnya kayak gitu. Saya nggak akan kayak gitu ya. Harus bawa kain kafan misalnya. Nanti siap-siap kalau dia udah mati ya udah harus percaya sama gurunya nanti yang ngurus penguburannya segala macam, nanti harus dipercayakan sama gurunya semua gitu. Begitu ya. Kayak gitu. Kayak silat Minang misalnya kan seorang murid nggak bisa ke rumah panggung belajar di rumah panggung kalau basic-basicnya itu belum kuat, dia harus latihan dulu di rumput gitu misalnya. Kayak gitu. Ya, tapi suka atau enggak, percaya atau enggak, orang Amerika justru seneng yang kayak gitu Mas. Kayak silat Cimande misalnya supaya matanya tajam gitu kan, kita pakai daun sirih ditetesin gitu biar tajam. Apa nggak panas itu? Kenapa? Nggak pedes? Nggak. Itulah mereka cari yang kayak gitu Mas. Kayak tradisi misalnya kalau ujian naikkan tingkat itu kan murid itu kayak dikasih air gentong gitu, disiramin pakai kembang 7 rupa gitu, suka sekali mereka. Karena kenapa? Amerika nggak punya. Yang mistis, sedikit mistis, kemudian eksotis itu mungkin seneng ya. Lebih seneng mungkin. Kalau karate dan yang modern-modern mungkin tidak ada lah unsur-unsur yang seperti itu kan ya. Iya benar. Dengan bela diri yang lain yang di Amerika untuk open competition gitu, kira-kira silat unggul ya? Sering kalau kita pertandingan tuh banyak murid-murid kita juara 1 gitu. Saya pernah juga sehari dapat sampai 3 piala. Oh gitu ya. Saya ambil jurusnya, terus saya ambil extreme breaking.
pemecahan itu. Ya menang juara 1 semua. Alhamdulillah. Meskipun saya udah ada kerjaan lain sekarang, tapi saya dapat kesempatan bisa ngajar anak-anak, kayak saya anak-anak yang ada special need, kayak ada ADHD gitu, saya ada Down syndrome gitu. Itu nggak nyangka gitu, lewat silat ternyata ngebantu gitu. Bantu. Ada yang umur 25 tahun tapi kelakuan masih 5 tahun, itu kan kayak Down syndrome gitu. Saya pertama kali ngelatih dia, saya ajarin bela diri, saya mau dibunuh. Langsung dia dipraktekin gitu loh, benar-benar tenaganya luar biasa gitu. Tapi saya tahu-taunya dia tuh Down syndrome, dia panggil ibunya, mama, kenapa? Ini potongin kuku saya. Oh, ini berarti ada kelainan. Gitu. Tapi secara transparan orang tuanya mungkin agak malu ya, tapi lewat silat terus terang itu ngebantu. Kenapa? Karena silat itu ya kalau enaknya kalau latihan silat bukan cuma diajarin secara fisik, tapi gimana supaya dia bisa fokus. Kita ada hening kan, meditasi. Alhamdulillah setelah 3 bulan saya latihan, mendingan Mas, bisa fokus, bisa ngedengerin ibunya gitu. Silat itu bisa untuk terapi ya? Kalau orang Amerika itu percaya bela diri itu olahraga terbaik. Kenapa? Karena mereka nggak cuma ngajarin fisik Mas, tapi mental, spiritual. Terus penapasan gitu loh. Itu semua kan diajarin satu paket gitu. Saya di Amerika alhamdulillah udah 24 tahun ya. Tapi justru saya merasakan yang ilmu yang bermanfaat itu semua dari Indonesia semua. Ilmu timur lah ya. Ilmu timur ya. Sampai orang-orang Amerika tuh kalau ke Padang, ke Jawa Barat itu sampai bela-belain mereka nginep di sana, tinggal di sana, itu belajar karena pengen belajar yang aslinya itu. Betul. Nah inilah kadang-kadang orang Indonesia sendiri nggak respect loh terhadap dia. Bener Mas. Pencaksilat ini olahraga kampung itu. Bener Mas. Salah. Sebenarnya itu sangat-sangat disayangkan. Berarti ini pencaksilat ini berarti sudah bisa menjadi semacam mata pencarian untuk Bro Tera di sini. Sebenarnya untuk part time aja ya, karena saya suka aja, karena ini amanah dari orang tua gitu ya, alhamdulillah. I think he's very involved with the kids. I think he teaches them a lot. He also jokes and plays around with them, so they don't feel like it's a task, and then they enjoy themselves. He's a good teacher? Yes, he's a very good teacher. It just makes me more confident in what I'm doing, So it's like each time I get a stripe or a tape, I feel more confident in myself because I just completed my goal and then I set it on a different goal and I keep getting more and more goals done and I feel more proud of myself the more I get. I think they can learn humility, patience, self-defense, discipline. That's good. Terus kenapa Bro Tera nggak mendirikan aja misalkan klub silat yang punya tempat sendiri? Kan ada beberapa orang Indonesia yang sudah melakukan itu dan kalau taekwondo dan sebagainya udah banyak kan, karate itu saya lihat di jalan-jalan selalu ada itulah. Itu tidak ada keinginan untuk itu atau gimana? Dulu pernah seperti itu Mas sebenarnya, tapi alhamdulillah saya ada kerjaan lain kan, saya sekarang jadi khotib terbang sekarang. Saya lebih fokus ke sana sekarang. Nah, sekarang ini sambilan aja. Nah tadi sudah dikutip tentang khotib terbang. Nah itu menarik. Ini hal baru. Hal baru. Nah, biasanya apa? Khotib terbang itu apa? Superman. Dosen terbang sudah biasa. Dosen terbang. Apalagi yang terbang-terbang yang biasa ya? Tadinya cuma update. Saya sering update di Facebook itu untuk dakwah di Indonesia aja lah. Paling enggak mereka ada punya mindset. Enggak semua orang itu enggak beragama gitu ya. Tapi ada salah satu teman saya ngasih komentar, oh ternyata bukan cuma dosen terbang, ternyata ada juga khotib terbang gitu. Khotib terbang. Apa karena saya traveling dari sini ke Houston, Texas misalnya. Itu kan berangkatnya hari Kamis Mas. Hari Kamis kemudian nginep 1 malam di hotel. Kemudian besoknya ngasih khutbah setengah jam, udah habis itu pulang. Pulang lagi, pindah kota. Jadi lebih banyak travelingnya daripada khutbah. Khutbah paling berapa jam lah ya? Khutbah setengah jam. Menit.
setengah jam. Habis itu pulang, alhamdulillah. Nah, mungkin bisa ceritain itu kok bisa gitu. Awalnya dulu saya lagi ngasih khutbah di salah satu masjid di Aqsa Center ya, di Virginia ya. Terus pada waktu yang sama kebetulan ada organisasi non NGO namanya, LSM. non profit ya, LSM lah kalau di Indonesia LSM ya, LSM. Nah, saya nggak sengaja saya pikir ini orang mau bantu orang miskin, saya lihat dia mau bantu anak-anak yatim gitu. Saya kasihan gitu kan. Akhirnya saya rubah topik khutbahnya itu kayak Rasulullah SAW sampai berkatakan barang siapa ana wakafil yatim fil jannah kahaza. Saya dan orang yang mengurus anak yatim, menjaga anak yatim, take care mereka itu nanti di surga seperti dua jari ini. Terus saya kasih motivasi. Ternyata yang nyumbang malah jadi banyak gitu. Ya. Terus sama dia saya ditawarin maunya kamu saya rekrut jadi khotib terbang gitu yang tadi. Saya bilang ya why not. Saya ikutin prosedurnya. Dites gitu kan, saya lihat ini saingan saya banyak banget nih, ada dokter, ada syekh, lulusan Al-Azhar, Madinah University, gitu. Saya apa nih belajar ngaji di kampung, gak ada apa-apanya di Indonesia lah. Tapi saya bismillah aja, saya coba, alhamdulillah direkrut, ternyata lulus mas. Itu tesnya seperti apa kalau boleh tahu? Apa? Tesnya seperti apa itu tesnya? Ya intinya mereka pengen belajar, saya tuh dari background yang bener lah istilahnya. Ya alhamdulillah kepake juga. Dulu kan saya waktu kecil saya ingat saya sekolah 2 mas. Ya paginya saya sekolah agama, siangnya saya sekolah umum. Jadi awal ceritanya sebenarnya agak sedih juga ya. Kenapa? Tahun 2010 almarhum bapak saya meninggal dunia itu ya. Kemudian waktu saya pulang kampung ke Indonesia, om saya ngasih tahu. Sebenarnya papa kamu tuh dia kangen kamu terus, pengen kamu pulang. Tapi waktu itu karena karir kamu lagi naik-naiknya di hotel, makanya bapak kamu sedikit pun nggak mau istilahnya nggak mau mengungkapkan dia pengen kamu supaya pulang gitu loh. Waktu itu saya merasa ya sedih juga gitu. Nah feeling guilty juga lah karena seandainya saya tahu bapak saya tuh pengen saya pulang ke Indonesia, saya langsung pulang ke Indonesia. Dan salah satu wasiat beliau saya pelajarin, saya pengen berbakti sama almarhum gitu ya. Alhamdulillah selama beliau hidup saya bantu biaya secara finansial gitu, nggak ada masalah ya. Tapi saya pengen tahu apa lagi wasiat beliau, apa yang beliau inginkan dari anaknya. Terus saya belajar dari om saya sama dari keluarga saya. Ternyata almarhum pengen supaya dari 10 anaknya paling nggak ada yang terjun di dakwah gitu loh. Nah dari situ saya ingin mewujudkan cita-cita almarhum gitu ya. Kalau bisa ya kenapa enggak gitu, dengan sisa-sisa hidup saya gitu ya. Alhamdulillah setiap kali saya di pesawat itu saya pengen nangis juga gitu. Alhamdulillah setelah 10 tahun beliau meninggal dunia, alhamdulillah doa beliau terkabulkan gitu lah. Jadi khotib atau pendakwah itu kan nggak gampang ya, artinya kan harus di depan orang ngomong, harus jangan sampai salah karena itu menyangkut agama, menyangkut ayat-ayat dan sebagainya. Itu memang Bro Tera dididik khusus oleh gurunya untuk menjadi seorang khotib atau ada ijazahnya mas di Adam Center, kebetulan ada program certification itu. Waktu itu saya beruntung banget bisa dapat ngambil ijazah itu. Terbang itu kan kalau kita tahu di Amerika kan capek ya. Ini Bro Tera sendiri capek nggak mencolok-mencolok sebagai khotib terbang itu? Ya lumayan mas, kadang-kadang saya sampai tidur di kayak main di San Francisco Airport. Ya, sampai di airport? Karena tidur ya? Pesawatnya udah berangkat duluan. Terus kalau di Florida itu, kenapa kita harus hari Kamis itu harus udah nyampe mas? Karena banyak thunderstorm ya. Thunderstorm? Karena cuaca yang berubah-ubah. Cuaca buruk gitu ya, berubah-ubah. Itu sebabnya mereka pengen
jangan sampai karena kita kan sebagai guest hotif ya, mereka istilahnya menanti-nanti lah, kita bakalan udah diumumin supaya orang banyak yang datang, tapi ternyata khotibnya nggak datang. Nggak datang, pesawatnya delay. Harus sehari sebelumnya udah datang gitu ya. Iya. Menariknya juga Lam, saya lihat di Facebook di mana-mana itu Bro Tera ini pakai ini, jadi cirinya kan menggunakan gamis ya. Itu kenapa? Apakah kenapa memilih itu? Kenapa misalkan karena Anda dari Indonesia, kenapa nggak tak pakai misalkan Blangkon. peci atau belangkon gitu? Kenapa memilih jubah seperti di Timur Tengah? Sebenarnya pengen gitu juga Mas ya. Tapi kan karena kita Muslim kan kita punya pakaian musim ya. Secara umum kan pakaian musim kayak gitu. Ajaran Nabi juga kan kita harus 3 lapis gitu. Kayak gitu. Sebenarnya pengen juga pakai belangkon, pengen pakai batik gitu ya. Pengen aja. Cuman pernah saya ada kejadian di California itu justru kita diminta harus berpakaian seperti itu, gitu loh. Dan terus terang saya lebih khusyuk aja kan. Kita kan mau masuk masjid gitu ya. Kita menghormati ini kan rumahnya Allah, Baitullah gitu ya. Kita pokoknya kata orang Amerika bilang kan kayak the wise person they adopt to the environment. Oke. Tapi the unwise person, they expect the environment to adopt to them. Oke. Jadi di mana bumi dipijak, Ya. di situ langit dijunjung. Ya. Kadang-kadang kalau misalnya saya lihat jamaahnya lebih suka pakai dasi atau pakai jas gitu ya. Saya pakai jas. Ke Imam Center yang orang Indonesia itu pakai batik, pakai kopiah, itu nggak apa-apa. Tapi Bro Tera lebih percaya diri atau lebih merasa nyaman kalau memakai baju itu ya? Iya, lebih khusyuk lah. Tapi terus terang saya banyak kesinggungnya. Are you from Malaysia katanya? Oh gitu. Emangnya orang Malaysia aja orang paling hebat, saya bilang kayak gitu. Ya Indonesia juga bisa. Kayak dalam hati tuh saya istilahnya nasionalisme saya tuh langsung bangkit loh kalau ada yang nanya kayak itu. Mohon maaf ya. Saya juga manusia gitu. Meskipun kita harus sabar. No, I'm from Indonesia. Oh, Indonesia. Karena mungkin Bro Tera satu-satunya sampai saat ini yang Alhamdulillah itu ya kayaknya di Amerika ya. Ya, yang dari Indonesia maksudnya? Iya kan? Di organisasi saya, alhamdulillah organisasi saya udah 30 tahun ya, bantu anak yatim, bantu korban-korban perang gitu ya. Ya alhamdulillah saya satu-satunya yang dari Indonesia. Oke. You can do whatever you like in your life. You can do whatever you like in your life. But remember, one day you and I gonna die. One day you gonna. Misalnya keluar kota itu, kembali lagi keluar kota. Pernah nggak dalam waktu yang paling sibuk, misalnya Ramadan gitu ya? Ya. Dalam sebulan itu sampai berapa kali keluar kota itu? Kadang-kadang sampai lebih dari 10 kali Mas. Waduh. Satu bulan. Super sibuk ya. Hari ini saya di Texas, besok harus ke Florida, terus nanti malam harus ke Indiana. Itu kan beda-beda state ya. Kalau nyetir itu kan dari sini ke Florida paling enggak 18 sampai 23 jam gitu. Tapi kalau naik pesawat kan cuma 3,5 jam. Ada lagi yang perbedaan waktu juga Mas. Kadang saya sampai tepar juga ya loh. Di jalan ya. Karena dari sini ke California kan ada perbedaan waktu ya. ya. Beda 3 jam ya. 3 jam. Iya, sini Texas beda 1 jam ya, agak mending ya gitu lah. Biasanya waktu ngejain waktu perjalanan nggak apa-apa Mas, tapi 3 hari setelahnya biasanya saya tepar. Baru terasa. Ya, baru kerasa kalau yang nyetir kok tiba-tiba oleh. Ngantuk gitu ya. Kadang-kadang saking seringnya kalau Ramadan itu Mas, nggak bisa bedain namanya di pesawat sama di mobil tuh kayaknya sama aja. Goyang gitu. Ya sampai kayak gitu. Oke. Jadi kalau Ramadan selalu full. Ramadan rame biasanya. Kalau hari-hari biasa, bulan-bulan biasa sampai kayak misalnya kayak Lebaran Haji kemarin juga rame juga, alhamdulillah. Karena kan banyak orang mau berkorban kan, korban sapi, kambing, kita salurkan. Mau dikirim kemana? Ke Indonesia, ini bayar sekian. Palestina bayar sekian gitu loh, kayak gitu. Kalau bulan-bulan biasa berapa sampai berapa kota? Kenapa? Bulan-bulan biasa di luar Ramadan itu bisa berapa kota? Di luar Ramadan enggak banyak. Enggak banyak ya. Paling 3-5 kali terbang gitu. Iya. Tapi kalau Ramadan sampai apa? Sudah banyak. Ya lumayan. Kalau membagi waktu dengan keluarga gimana? Bagian keluarga ya Terbang-terbang gitu kan ya ganti-gantian aja. ganti-gantian ya. Harus ini ya pinter-pinternya satu waktu ya. Kadang-kadang anak-anak saya ajak. Waktu saya iya. South Carolina kemarin kan, saya ajak naik pesawat.
mereka bantuin tugas saya juga, alhamdulillah. Iya. Nah, itulah liku-liku hidup yang mungkin dulu nggak dibayangkan ketika di Indonesia kan akhirnya menjadi seperti sekarang kan, menjadi seorang pendekar silat, tapi juga sekaligus menjadi seorang khatib terbang. Dan orang tua mengharapkan menjadi pendakwah mungkin ya, tapi kemudian ini kejadiannya di Amerika. Hal-hal misteri yang kayak gitu memang kadang-kadang sulit untuk dipahami ya. Oke, kita akhiri pembincangan kita kali ini. Saya Alam Burhanan dan saya Supriyono. Sampai jumpa lain waktu.